Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah. Saya di sini akan memperkenalkan diri saya atas nama Muhammad Syifa Septianur dan dengan nomor induk 18120293. Di sini saya berada di kelas SB 03B. Perkenalkan, nama saya Naharul Fadil Hakiki dari kelas Surabaya 03B dengan NIM 18120295. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dari kelas Surabaya 03B dengan NIM 18120302. Perkenalkan, nama saya Razina Aulia Asraf dengan kelas SBY 03B dengan nomor induk 181203004. Saya Nanda Alfa dari kelompok 3. Sistem keuangan syariah. Menurut Andri Sumitra, sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu, peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Ciri-ciri sistem keuangan menurut Od Ibrahim, ciri-ciri keuangan Islam adalah: yang pertama, harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang umum. Yang ketujuh, sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Yang kedelapan, sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Di sini saya akan menerangkan untuk slide berikutnya, prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan. Menurut Kub Ibrahim 2007, 1. Kebebasan bertransaksi namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizolimi. Dengan didasari dengan akad yang syah dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing. Yang kedua, bebas dari maghrib atau masyir, yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik tambahan dengan cara batil. Kan karena ada batil itu jadi nggak baik ya. Yang ketiga, bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga. Yang keempat, semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Yang kelima, pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau sebuah pilihan. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip keuangan Islam adalah yang pertama, larangan riba. Jadi, riba didefinisikan sebagai kelebihan atau sebuah akibat penjualan atau pinjaman riba merupakan jaminan atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan persetujuan keuntungan yang diperoleh persetujuan dari perjanjian awal. Padahal dapat diketahui setelah berlalunya waktu, bukan penetapan di muka. Yang selanjutnya, pembagian risiko.
Pembagian risiko. Risiko merupakan perubahan dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antara pihak yang terlibat. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal tetapi juga pemberi modal. Pihak terlibat tersebut harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Uang sebagai modal potensial. Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan sebagai satu komitmen, yaitu uang yang dipandang memiliki yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh sebagai modal, yaitu untuk bersifat produktif, dapat menghasilkan barang atau jasa bersama dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. Larangan spekulatifnya, hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti berjudi. Kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak yang terlibat, dapat mengurangi risiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard. Selanjutnya adalah aktivitas usaha harus sesuai syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diizinkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau menyiapkan usaha peternakan babi, karena di Islam itu merupakan hal-hal yang haram atau tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, prinsip sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, rela sama rela. Ya, antara itu. Jadi di sini tidak ada pihak yang menzolimi atau dizolimi. Jadi saya ikhlas sama ikhlas kayak gitu. Hasil usaha muncul bersama biaya. Jadi hasilnya sama dengan biayanya. Untung muncul bersama risiko. Al-gumu bi'al hurmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem keuangan syariah. Menurut M. Umer Kaprah tahun 2000, sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal untuk komunitas muslim. Di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosioekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilitas serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuangan bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. 3 faktor yang melatar belakangi lahirnya keuangan Islam. Yang pertama, religius ideologis, artinya merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu yang pertama, keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep-konsep keuangan Islam sebagai upaya menjadikan Islam sebagai way of life. Yang kedua, konsep dan praktek keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur riba, gahar, dan masyir. Yang kedua, empiris pragmatis, politis, bahwa setelah masa kemerdekaan dari kolonialisme barat sekitar tahun 1940-an di negara muslim muncul keinginan untuk merdeka. Secara ekonomi, sistem keuangan konvensional yang ada dipandang lebih menguntungkan barat dan merugikan negara-negara muslim yang umumnya tergolong negara berkembang, developing countries. Yang ketiga, akademik idealis. Berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem keuangan konvensional berpotensial untuk 1. Menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi. Yang kedua, memperlebar kesenjangan antara miskin dan kaya. Yang ketiga, ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan harmoni. Lembaga Keuangan Syariah.
Lembaga keuangan syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasi lembaga keuangan syariah harus terhindar dari riba, ghahar, dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang per orang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit, dan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang diperbolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial ekonomi. Para ahli meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al-Quran mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al-Quran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting dalam Al-Quran. Tujuan lembaga keuangan syariah. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas serta menyelesaikan masalah yang menerangkap umat Islam hari ini bukanlah hanya menjadi tugas seorang atau suatu lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga keuangan syariah dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Sistem bunga akan merugikan penghimpun modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga akan menghambat investasi yang pada akhirnya akan menimbulkan penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan. Karena suku bunga yang terlalu rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif. Unsur yang harus dimiliki lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah, menurut Dewan Syariah Nasional, adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Indonesia. Sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Yang kedua, Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi. Yang ketiga, Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi. Ciri-ciri lembaga keuangan syariah LKS. Yang pertama, dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dengan pengawas syariah. Yang kedua, hubungan antara investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai perantara berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur. Yang ketiga, bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit-oriented, tetapi juga falah-oriented, yakni kemakmuran di dunia dan di akhirat. Yang keempat, konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual-beli, atau sewa-menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam guna transaksi sosial. Yang kelima, lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syariat Islam. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah atau LKS. Beberapa prinsip operasional dalam LKS adalah 1. Keadilan, yaitu prinsip berbagai keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua,
kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama, posisi nasabah investor, dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, transparansi. Dalam hal ini, sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Yang keempat, universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat memberikan layanan sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana rahmatan lil alamin. Hal-hal yang harus diperhatikan lembaga keuangan syariah atau LKS. Dalam operasionalnya, LKS juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut. Yang pertama, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Yang ketiga, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran. Yang keempat, unsur gharar atau ketidakpastian spekulasi tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Dan yang terakhir, investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam, sehingga usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.